Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pada video yang keempat ini, saya akan membacakan rangkuman materi pertemuan keempat, yaitu terkait analisa laporan keuangan. Yang pertama ada pengertian analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan yang lahir dari suatu konsep dari sistem akuntansi keuangan, dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan. Ada arti penting analisa rasio keuangan. Analisa terhadap data keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran terkait perkembangan keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan adalah dasar menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Dapat dilakukan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Para investor akan mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Analisis rasio keuangan itu sendiri dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio liabilitas, rasio kemampuan menghasilkan laba, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian. Kemudian di sini ada analisis rasio keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah rasio, yaitu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Cara pembanding yang dapat dilakukan oleh para penganalisa adalah yang pertama membandingkan rasio sekarang atau present ratio dengan rasio-rasio waktu lalu atau rasio historis, atau dengan rasio yang diperkirakan untuk waktu mendatang dari perusahaan yang sama. Kemudian yang kedua ada membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan atau company ratio dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan yang lain yang sejenis rasio industri di waktu yang sama. Kemudian ada macam-macam rasio keuangan. Yang pertama adalah likuiditas, adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Pengukuran likuiditas perusahaan secara keseluruhan, yang pertama ada current ratio, kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio ini adalah alat ukur untuk likuiditas, solvabilitas jangka pendek. Rumusnya adalah aktiva lancar atau current asset per utang lancar atau current liabilitas. B ada cash ratio, kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Rumusnya adalah kas ditambah efek per utang lancar. Kemudian ada quick asset test atau rasio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Rumusnya adalah kas ditambah efek ditambah piutang per utang lancar. Yang kedua ada solvabilitas rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Perhitungan solvabilitas sebagai berikut, yaitu debt to asset ratio sama dengan total utang per total aset dikali 100%. Ada debt to equity ratio, yaitu jumlah utang per jumlah modal sendiri dikali 100%. Keterangannya adalah modal sendiri sama dengan jumlah aktiva dikurangi jumlah utang. Yang ketiga ada rentabilitas, kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Cara penilaian rentabilitas adalah yang pertama rentabilitas ekonomi atau earning power, perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dinyatakan dalam presentase. Yang B, rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah modal sendiri. Pertama, ada soal diketahui total aktiva lancar 2 juta dan total utang lancar 500.000. Maka berapa besarnya current ratio dan bagaimana mengartikannya? Yang pertama, keterangan aktiva lancar atau disebut current asset, sedangkan utang lancar disebut current liabilitas. Rumusnya adalah aktiva lancar per utang lancar. Aktiva lancar 2 juta per 500.000 utang lancar sama dengan 4 dibanding 1 atau 400%. Maka dapat diartikan sebagai berikut. Jumlah aktiva lancar adalah 4 kali utang lancar, di mana setiap utang lancar Rp1 dijamin dengan Rp4 aktiva lancar perusahaan dalam kondisi liquid. Nomor 3 dan 4. Untuk video kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.